Ini dia tim-tim yang berhasil menjadi perwakilan untuk di M3 World Championship. Ya, setelah berhasil ekspansi ke beberapa negara dengan menggelar turnamen MPL, minggu kemarin pun beberapa negara telah menyelesaikan kompetisi MPL tersebut. Dan telah terpilih tim-tim yang berhasil menjadi juara di tiap negara untuk menjadi perwakilan bertanding di M3 World Championship. Nah, jadi kali ini gue bakal bawain tim-tim dari beberapa negara yang bakal ikut ke M3 World Championship. Dan udah bisa lu lihat ya kan di tab opera gue yang udah penuh cuy, gila. Tuh. Banyak cuy. Oke, untuk tim yang pertama adalah tim Bloodthirsty dari Amerika Utara. Ya, setelah melalui kualifikasi terbuka yang diikuti oleh 52 tim Bloodthirsty berhasil menjadi tim terbaik untuk region Amerika Utara setelah mengalahkan tim Generation X dengan skor 3-1 di partai Grand Final. Dengan berhasil menjadi juara, tim Bloodthirsty berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $6.500 atau sekitar 92 juta rupiah dan 60.000 diamond. Di sini juga ada sedikit fakta menarik dari tim Bloodthirsty karena tim ini dibentuk dari beberapa pemain veteran MOBA. Contohnya seperti kapten mereka yaitu Mobazen, dia sendiri adalah mantan pro player AoV. Tentunya dengan pengalaman sebagai pro player MOBA, ya untuk mendapatkan chemistry ya bukan hal yang cukup sulit lah untuk tim ini. Dan tim ini juga berhasil menjadi tim yang cukup difavoritkan di region Amerika Utara. Karena di beberapa bulan kemarin, mereka dinobatkan menjadi juara di MLBB America Challengers Cup. Oke, lanjut. Tim yang kedua adalah tim Bedel dari Turki. Ya, untuk di kompetisi Turki sendiri, gue belum bisa nemuin berapa tim yang ikut di kompetisi tersebut. Tapi yang jelas, tim Bedel berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim X7 dengan skor 4-0. Buset, itu kena mental nggak tuh kira-kira X7 ya? 4-0 men. Dan tim Bedel juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 60.000 TL atau sekitar 90 juta rupiah. Oke, lanjut ke tim yang ketiga, ada tim Akatsuki dari Arab. Ya, setelah resmi digelar pada bulan Juli kemarin, tentunya Mas Muntun ini memberikan kesempatan lah ya kan buat tim-tim Arab ini untuk memperebutkan uang sebesar 50.000 atau sekitar 973 juta dan tiket untuk mewakili Timur Tengah di M3 nanti. Dengan mengadakan kualifikasi terbuka, tercatat ada 703 tim yang mengikuti di M3 Arabian Major. Set, itu banyak banget men, 703 tim. Tapi tetap aja ya kan, tim yang berhasil menghancurkan Konoha lah yang menjadi juaranya, yaitu Akatsuki. Dan menurut gue ya, mungkin keberhasilan mereka ini karena dukungan para Kage kali ya. Jadi gimana para fans Naruto? Menurut kalian, apakah ada aliansi shinobi lainnya di M3 nanti? Komen-komen di bawah meh. Oke, lanjut ke tim yang keempat, yaitu tim Deospol dari Rusia. Untuk di kompetisi Rusia juga, gue belum bisa dapetin info yang cukup lengkap lah tentang kompetisi ini. Tapi yang pasti juga, tim Deospol berhasil menjadi juara di kompetisi tersebut setelah mengalahkan tim Unex dengan skor 4-2 di Grand Final. Selain itu, tim Deospol juga berhasil membawa uang hadiah sebesar $8.000 atau sekitar 112 juta. Dan ada sedikit fakta menarik juga dari tim ini, karena sebelumnya tim ini juga berhasil menjadi perwakilan Rusia kan di M3 kemarin, yang bernama Unique Teos. Oke, lanjut lagi kita ke tim yang kelima, yaitu ada tim Malvinas Gaming dari Latam atau Amerika Utara. Ya, Latam sendiri menjadi regional baru lah untuk di kejuaraan Mobile Legends ini. Dan setelah mengadakan kualifikasi terbuka juga, yang diikuti 128 tim, tim Malvinas Gaming berhasil menjadi juara di Latam Championship setelah mengalahkan tim Skullcracker dengan skor 3-2. Dan sedikit info juga, tim New Factor adalah tim yang diakuisisi oleh Malvinas Gaming sebelum Grand Final Latam Championship. Dan akhirnya tim Malvinas Gaming menjadi juara di Latam Championship. Jadi cukup untung juga ya mengakuisisi sebelum Grand Final, tapi berhasil menjadi juara. Oke, lanjut ke tim yang keenam, yaitu ada tim Siosun dari Kamboja. Ya, setelah sukses menggelar turnamen MPLKH Season 1, tercatat ada 256 tim yang mengikuti babak kualifikasi terbuka itu. Dan tim Siosun berhasil menjadi juara MPLKH Season 1 setelah mengalahkan tim
DG Quantium dengan skor 3-2 di Grand Final MPLKH Season 1. Dan untuk Impunity KH atau tim yang sebelumnya menjadi perwakilan Kamboja di M2 kemarin, kini mereka tidak dapat lolos ke M3 karena harus puas berada di posisi ketiga MPLKH Season yang pertama. Oke, lanjut lagi ke tim yang ketujuh, yaitu tim Red Canids dari Brazil. Ya, MPL Brazil adalah MPL pertama yang diselenggarakan di luar Asia Tenggara. Dengan diisi 8 tim, Brazil sukses menggelar turnamen perdananya kemarin. Dan tim Red Canids berhasil menjadi juara MPL Brazil season pertama setelah mengalahkan tim Vivocade dengan skor 2-1. Selain itu, untuk MPL Brazil, khususnya tim Red Canids, bisa gue bilang performa mereka ini cukup tampil mengejutkan lah ya kan. Ya, walaupun nontonnya di final doang, karena mereka berhasil mengalahkan tim Vivocade yang gue lihat secara standing mereka win streak dan baru sekali kalah gitu. Dan kalahnya di Grand Final, men. Gokil nggak tuh? Dengan berhasil menjadi juara, tim Red Canids berhasil mengantongi uang hadiah senilai $12.000 atau sekitar 168 juta. Oke, lanjut lagi ke tim yang ke-8, yaitu tim SMG Malaysia. Ya, setelah sukses menggelar MPL Malaysia season yang ke-8, akhirnya tim SMG Malaysia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Todak dengan skor 4-0. Buset, itu telak banget men, 4-0. Apalagi performa Sasa pakai marksman ini sadis, cok, gila. Selain itu, pemain yang dinobatkan menjadi MVP di MPL Malaysia adalah Sasa. Dan sedikit fakta menarik dari tim SMG ini adalah setelah kedatangan 2 orang baru pada beberapa bulan yang lalu, di penampilan perdananya, Sasa dan James berhasil membawa tim SMG Malaysia mengangkat trofi juara MPL Malaysia. Gokil nggak tuh? Pulang ke negaranya malah ngangkat trofi juara. Gokil. Dengan berhasil menjadi runner-up, tim Todak juga ikut menjadi perwakilan Malaysia untuk di M3 nanti. Oke, lanjut lagi ke tim ke-9, ada tim EVOS SG dari Singapura. Untuk MPL Singapura Season 2 kali ini, lagi-lagi tim EVOS SG berhasil mengangkat trofi juara setelah mengalahkan tim RSG dengan skor 4-1. The core is almost down and it will go down! Dan pemain yang dinobatkan menjadi MVP di MPL Singapura adalah Adamir. Dengan kemenangan EVOS SG di Season 2, gelar back-to-back champion berhasil didapatkan oleh tim EVOS SG. Dan EVOS juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $30.000 atau sekitar 421 juta. Jadi sama lah untuk tim EVOS SG. Tentunya dengan berhasil menjadi runner-up untuk kedua kalinya, tim RSG juga ikut menjadi perwakilan Singapura untuk di M3 nanti. Nah, untuk perwakilan lainnya seperti MPL ID dan MPL PH yang akan mengantarkan 2 tim di M3 nanti, ya sampai sekarang ya gue masih nunggu lah ya kan untuk melihat siapa yang bakal ngangkat trofi juara di season 8 ini. Dan gue masih sedikit bingung juga kira-kira satu tim lagi ini siapa ya? Karena kan ada 16 tim yang akan bertanding di M3 nanti. Sedangkan yang gue sebutin cuma 15 tim gitu. Nah, untuk satu tim ini gue belum tahu siapa dan dari mana juga. Jadi buat lo yang udah tahu satu tim ini siapa dan dari negara mana, mungkin lo bisa berikan jawaban lo di kolom komentar agar gue nggak bertanya-tanya gitu ya kan, satu tim ini dari mana gitu. Oke, mungkin itu aja untuk tim-tim yang berhasil menjadi perwakilan untuk di M3 World Championship. Like, share, dan subscribe jika lo suka dengan konten gue kali ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!